Hafiz Food ini. Dampaknya ada ya. Ada. Cuman makin banyak. Makin banyak Pak ya. Selalu bersama di dalam suka duka, kita adalah keluarga orang peduli remaja Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama FPRJ TV dan saya Yudi Prasetyo. Iya. Baik, kita sedang bersama Bang Ahmad Febriansyah Saputra. Saputra. Iya. Oh ya, Saputranya selalu ketinggalan ya. Iya. Panggilannya itu Ahmad, Aan, Febri, apa lagi? Ame. Ame ya. Tapi kalau saya biasanya manggil beliau tuh Ahmad gitu. Baik ya. Jadi kalau tergantung tempat ya. Tergantung tempat. Ada namanya Aan, ada namanya Febri, ada namanya Ahmad, Tergantung Ame. lokasi. Gitu. Ya, tergantung di mana kita mencari dia. Oke teman-teman, kita sekarang berkunjung di tempat usahanya Bang Ahmad. Ya, Itu apa namanya? Bakal ada apa namanya? Ya, unit pengolahan ikan kecil-kecilan. Unit pengolahan ikan. Rumah produksi ya. Jadi beliau ini punya usaha pempek Hafiz, brand usahanya, Iya. produk olahan ikan yang sudah berjalan sejak lama, dan kita kebetulan mampir ke sini, sudah diniatkan juga gitu hari, karena juga kita sudah lama nggak ketemu ya, Iya. sudah nggak lama ketemu online terus gitu ya. Iya, online Jarang ketemu langsung, jarang ngisi acara sama-sama, jarang ikut acara sama-sama setelah ada corona yang sudah meluluh lantakkan dunia sosialnya Nyata. umat manusia ya kan? Semuanya pada online, pada daring, pada lain sebagainya. Oke teman-teman, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bang Ahmad terkait dengan apapun itu, tentang dunia usaha dan lain sebagainya. Kenal Ahmad saya itu sekitar tahun berapa dulu? 2012. Tahun 2012 Karena setelah Bang Ahmad saya tamatnya 2011 akhir ya. Tamat 2011 akhir. 2011 Juli. Kemudian tidak lama sesudah itu kita bergabung ya ke FPRJ. Ini organisasi pertama sih. Ya, kebetulan Pas waktu di itu Jambi. ya kenal dengan ketua FPRJ-nya. Jadi direkrut, digabung untuk bersama-sama di FPRJ. Bang Fahrul waktu Ya, itu. Bang Fahrul waktu itu, dan menjadi anggota. Tidak lama sudah jadi anggota ya di FPRJ langsung diamanatkan di bidang diklat namanya dulu, pendidikan dan pelatihan. Sekarang namanya BPP ya. BP ya, walaupun belum kenal anggota tapi ya sudah jadi Langsung kepala bidang. ya. Sekolah di Dulu di SMA 1. SMA 1, Iya. alumni SMA 1, Alumni SMA Kota Jambi, ya. lanjut ke Lanjut di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Perikanan. Memang backgroundnya Perikanan. perikanan. Sempat Beda S2 jauh. Kak? Sempat dan masih berlangsung. Masih gantung-gantung ya S2. Jadi kenal Ahmad dulu tuh kalau nggak salah pas di Masjid Auroda ya, Iya, Auroda yang lama. pertama kali di Akhirnya gabung di FPRJ dan waktu itu saya masih sebagai sekretaris umumnya Bang Fahrul Ilmi. Iya. Bang Fahrul Ilmi sekarang dia dosen. Aktivitas sekarang apa, Mat? Aktivitas sekarang ya ada Masih kerja juga. di kantor perikanan ya? Kantor perikanan di penyuluhan, bagian penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan. Selain itu Selain itu aktivitas Sini lah ya? Ya, di sini. punya usaha, Usaha. Sebenarnya sudah ada masing-masing timnya ya. Ada yang menyiapkan dan sebagainya. Jadi kita tinggal kontrol. sudah enak lah sekarang ya. Alhamdulillah. Bukan lagi jadi tim teknisnya yang harus antar jemput gitu. Iya, masih lah gitu. Mulai usaha dulu kapan? Usahanya itu tidak lama setelah tamat itu mulai ya, mungkin 2013-an ya. Langsung. Cuman ya waktu itu produknya belum pempek dan ini ya. Seperti sekarang produknya masih awal-awalan dulu, nugget ikan, Nugget. bakso ikan dan sosis gitu ya awal-awal. Dan itu masih sedikit. Jadi buat senang terus karena banyak yang mesen ya, jadi ya buat terus gitu. Jadi ya Sendirian. waktu itu awalnya bertiga sama teman-teman alumni di STP, Strategi Perikanan, cewek-cewek gitu ya. Iuran 250.000 seorang, terus kita beli ikan, beli bahan-bahan, kita promosi ke kantor-kantor, tetangga, kawan-kawan di kantor dan sebagainya.
Nah, mulai dari situ sih, itu pelan-pelan. Ya, awal-awal sekali. Jadi masih kecil. Iya, jadi seperti itu. Baru ke pempek. Baru yang ke lebih PMP, dominan itu sekarang. sudah berjalan berapa tahun. Ya di PMP-nya itu yang karena lihat potensi dan wilayah kita kan lebih terkenal PMP Lebih, ya, iya. Sumatera, dan itu juga jangkauan pasarnya mungkin lebih luas ataupun persaingannya masih bisa bersaing. Kalau yang produk-produk itu ya mungkin belum bisa bersaing keluar gitu. Mungkin yang waktu itu awal-awal di daerah Kota Jambi mungkin masih aneh juga mungkin. Jadi kan dari ikan. Lebih terkenalnya memang yang pempek itu ya. Ya gitu. Jadi sekarang dikencengin yang di pempek, dan alhamdulillah yang pempeknya yang agak lumayan gitu kan. Mengapa berwirausaha? Kalau Oh, dulu awalnya gitu kan. Kenapa nggak kerja aja gitu kan yang Ya, usaha itu kan dulu karena kita backgroundnya di perikanan, dan ya. dulu dari awal kuliah memang setelah itu pengennya langsung usaha gitu kan. Ya kita lanjutin, dan awalnya itu bukan iseng sih, cuman ya dijalanin aja gitu karena punya keahlian. Bukan ini, pernah nyoba-nyoba ngolah-ngolah gitu, jual, dan akhirnya untung dan lumayan. Semakin kesini ya sudah didalamin aja, karena kan semakin kesini makin sadar kenapa usaha, karena ya ini bisa mendapatkan penghasilan, kemudian bisa membantu orang-orang mendapatkan pekerjaan, dan bisa menghidupi ekonomi keluarga. Selama menjalani usaha kan pasti usaha itu kan Ya. sangat sulit lah ya. Ya, Itu banyak nggak tantangannya? kalau tantangannya ya memang kadang kan bosan atau ya nyerah lah gitu, kok ini segini, tapi Ya. karena belajar terus bertemu sama orang-orang yang lain, jadi kita kalau tidak seperti itu kita bosan, jadinya nggak upgrade gitu. Jadi harus bisa memilih teman-teman, terus bisa juga untuk mengupgrade ilmu kita, mengikuti workshop dan sebagainya. Jadi ada peningkatan. Jadi seperti itu tantangannya. Kebanyakan orang ini ya kurang konsisten ya, karena ini nih yang dicari itu orang usaha tuh, namanya usaha ya dilihat konsistensinya gitu, untuk dia usaha itu serius atau enggak gitu. Kan banyak orang yang baru berapa tahun, baru berapa bulan, terus ngakunya nggak bakat jualan, ya gitu kan, posting terus nggak ada yang beli gitu, Yang like gitu. nggak ada yang like, kecewa, baper gitu kan. Ya mungkin harus belajar lagi gitu. Itulah tantangannya di situ. Kalau dia sudah mulai bosan di situ, sudah mulai menyerah, ya sudah gitu, nggak bisa maju lagi. Tapi ketika kita konsisten belajar lagi, nah insya Allah kita akan menemukan polanya gitu, bagaimana seharusnya seperti ini, error coba lagi cara lain gitu ya. Jadi seperti itulah tantangannya, ya kita harus konsisten. Pernah nggak mengalami satu titik yang itu membuat down banget? Sudahlah, kayaknya nggak mulai usaha lagi gitu. Oh iya, mungkin itu ketika sudah ini ya, mungkin down itu ketika sudah banyak komplainan, terus ya itu ya sudah males lagi gitu kan ya. Akhirnya mikir lagi gitu kan, oh ini nih kayaknya mau besar lagi, mau mulai besar gitu ya. Jadi cari lagi cara-caranya, terus ya dicoba lagi, ya sudah sabar aja, berarti ini proses tuh menuju besarnya. Kalau Ya. kalau kan kita akhir-akhir ini kan Mas COVID corona. Ya, COVID. Itu ada dampak nggak? Dampak. Hafiz Food ini. Dampaknya ada ya, Ada. cuman makin banyak. Iya, karena beralihnya kebiasaan kayaknya, Nah, yang serba offline ke online, karena basicnya Hafiz Food ini dari dulu memang online gitu ya. Lebih banyak Jadi online ya? menopangnya itu dari online gitu. Jadi walaupun tempatnya sepi, sebenarnya kita sudah mempunyai beberapa mitra, agen, reseller yang siap tempur di luar sana, yang nggak perlu tempat, ya cuman butuh kuota, dan ya sudah nyebat gitu. Dan sebagian besar targetnya itu di daerah Jabodetabek, Jakarta. Nah, mitra kita lebih banyak di sana Iya. dibandingkan dengan di Jambi. iya lebih banyak, karena itu tadi ya, kita sudah ketemu polanya,
mungkin kita kalau di sini jualan pempeknya sudah terlalu banyak, mungkin ya di sini yang jualan pempek mungkin sama kan, Iya, rasanya betul. kan menurun, tokonya menurun sama. Cuman ketika dilempar di Jakarta mungkin makanannya agak aneh, ketika orang PSBB di rumah butuh makanan sehat, frozen, apalagi antivirus ya, cukup cukup pempek ya gitu kan. Cuman ya mungkin orang masih banyak di rumah dan penjualan online itu meningkat drastis sampai 2 kali 3 kali lipat, dan itu peluang bagi teman-teman di sana. Dia sekali posting dan banyak yang pesen, sekali posting itu jadi ya banyak jadi Jadi pesanan. 2 kali lipat lebih bahkan ya. Iya, iya. Semasa COVID kemarin, Iya. khususnya Jakarta yang waktu itu PSBB, iya, jadi tidak bisa kemana-mana. Di Jadi saat wirausahawan yang lain Nah. itu kan sangat-sangat Iya. down lah gitu kan, Iya. ketika COVID itu menurun omsetnya, menurun keuntungannya, dan bahkan ada yang memecat PHK karyawan dan sebagainya. ini nambah. Ini Kita malah nambah. Jadi kewalahan kemarin ya minta tambah lagi kawan-kawan di itu produksi. Jadi produksinya bisa Reseller? tambah besar ya. Reseller banyak ya. Banyak ada di beberapa tempat lah, di Jakarta, Di- Bogor, Tangerang, Bekasi, Padang, Pekanbaru gitu. Riau. Reseller dari reseller lagi. Reseller dari Reseller yang mempunyai reseller ada Iya. juga ya. Reseller yang mempunyai grup reseller lagi. Wah, itu Yang di apa? bawahnya ada reseller lagi. Ternyata memang ada berkah di sisi yang lain ketika Iya. COVID gitu kan. Emang penjualan online karena emang mereka basisnya online, mereka ya pesan online dan bisa meningkat bahkan 2 kali lipat. Iya. Gitu ya. Ya, Anak muda itu harus berwirausaha nggak kalau menurut Ahmad? kalau menurut saya ya harus belajar dari sekarang gitu Harus ya. belajar untuk berwirausaha. Karena mumpung masih muda itu belajar, karena besok itu kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tantangannya seperti apa gitu Iya. ya. Jadi setidaknya kalau sudah mulai dari sekarang, ke depan sudah punya modal dan sudah belajarnya sudah nggak terlalu dari awal lagi gitu. Jadi Iya, mumpung betul. masih muda ya kita mulai. Waktu luang masih Iya, banyak, masih banyak, kewajiban masih sedikit, kewajiban tanggung jawab sedikit. dan masih punya relasi yang banyak ya. Ya. Biasa anak muda kawannya banyak gitu, dan banyak ininya, digunakanlah kesempatan itu untuk ya kita berpromosi dan sambil belajar. memulai berwirausaha. Iya, memulai Sehingga usaha. nanti dapat lebih kemana gitu kan? Iya. Ke makanan kah, ke kreativitas kah, ke Mm-mm. yang lain-lainnya gitu. Soalnya kawan-kawan itu banyak juga ya usahanya dari kampus ya, dari kuliah gitu kan, ada yang percetakan gitu, ada yang kuliner ya. Kalau kita kan baik organisasi maupun usaha ini telat sih sebenarnya, sudah tulus baru mulai gitu ya. Baru mulai. Baru mulai memang Karena kita di asrama dulu, jadi baru melangkah istilahnya Iya, ya. iya, Kalau iya. kita mulai, misalnya kawan-kawan SMA kan ya mungkin bisa mulai lah. Bisa. Karena ada beberapa adik-adik kita yang sudah mulai ya. sudah mulai berusaha gitu kan. Ya itu artinya dia sudah memulai langkah pertama untuk Iya. berusaha itu sudah lama itu kan. Sudah. Ketika nanti pas tamat kuliah gitu kan, Sudah. dia punya tantangan yang banyak, punya kewajiban yang banyak, tanggung Sudah jawab tahu, yang banyak, dia ya. sudah tahu mau kemana. Dia Harus lebih ngapain. passion dia untuk berwirausaha itu lebih kemana gitu. Iya. Karena emang tantangan ke depan ya, kalau kita mengandalkan sebagai karyawan PNS itu Iya. kan ya Sedikit saingannya juga ya. kan banyak gitu kan. Tidak banyak juga gitu. Tidak banyak juga yang diterima gitu kan. Jadi emang anak-anak Iya. muda harapannya ya bisa Ya, bisa. memulai untuk berwirausaha. Yang paling mudah lah, dosa dibuat ribet, harus Nah. punya modal, harus punya toko, enggak ya. Ya. Karena yang paling mudah itu ya kita jualan gitu. Jadi melatih mental juga, kalau kita dari awal-awal sudah ini mental itu sudah terbentuk gitu kan. Mungkin reseller tadi mungkin Iya, bisa ya. reseller, ataupun yang kalau produk sekolah itu yang paling banyak. Kita kerjasama sama orang percetakan, kita minta desain atau apa, kita tawarin ke kawan-kawan, itu paling hal yang paling mudah lah. Iya. Buat gantungan kunci, baju-baju, spanduk, apa poster, apalah semua ya. Betul. Nah, mungkin seperti itu, bisa dimulai dari seperti itu. Ya itu teman-teman yang mau usaha ya silakan dimulai dari sekarang lah. Mulai dari sekarang Ya. mumpung kalian masih muda. Masih gitu muda. kan. Kalau kami ini kan sudah berumur gitu kan. Jadi sangat terlambat gitu. Jadi kan kalau kata motivator itu kan kegagalan kita itu kan apa ya?
harus kita lalui. Iya. Kita punya jatah gagal itu misalnya Iya. ada berapa untuk mencapai keberhasilan. Iya, habiskan jatah gagalnya. Jatah gagalnya secepat mungkin gitu kan. ya. Misalnya kita punya 100 jatah gagal menuju sukses misalnya. Iya. Kalau kita mulai satu kegagalan itu ketika habis kuliah masih panjang lagi gitu. Panjang lagi prosesnya gitu. Tapi kalau kita mulainya dari sekolah SMA ya artinya kalian sudah memulai kegagalan-kegagalan itu ya. Kegagalan Lebih cepat ya. Lebih cepat. Iya. Kegagalan di maki-maki orang gitu. Iya. perjuangan, gitu. Kegagalan. Ditolak ya, itu yang paling ini ya. Ya, kalau sudah terbiasa mental, oke, ditolak biasa aja ya. Iya. Jadi nanti kalau dulu sudah dewasa atau sudah masa mau jualan terus sudah baru mulai nih ya, akhirnya ditolak gitu kan baper. Sedangkan kita harus punya yang dihidupi gitu, yang dinafkahi gitu. Nah, ketika beda lagi kalau sudah muda, masih energiknya, semangatnya masih muda kan. Kalau kita ditolak, aduh baru sekali, ini harus 10 kali ditolak, ini baru laku 1. Wah, masih ada 9 lagi gitu kan. Oke, jalan lagi. Nah, itu mungkin mentalnya lebih cepat terbentuk lah dari muda, dari awal-awal gitu. Beda kalau kita sudah besar nanti cepat bapernya. Hafiz Food juga dulu pernah mensupport lah ya kegiatan-kegiatan FNG. Oh, sama Ya, kawan-kawan semua ya. ngasih pembelajaran juga lah, sempet ke adik-adik SMA lah ya. Iya, ada pengalaman ya dulu ya. Dulu kan apa namanya SC lah paling berkesan itu. Ya. SC itu kan student camp kemah dengan biaya yang lumayan Lumayan mahal kalau ya, dari ya. tingkat siswa pelajar gitu kan. Tapi ya itulah tantangan kita memberikan juga pembelajaran kepada adik-adik SMA pelajar gimana supaya dia pengen ikut sesuatu ikut acara dengan biaya yang sendiri. Sekolah mungkin supportnya lambat gitu kan Ya. tapi dia pengen ya akhirnya kita ajari gimana cara mendapatkan uang pendaftaran itu. Salah satunya dulu kita pernah sempat ya tadi jadi reseller gitu kan. Ya, Jualkan pempek ini gitu kan. Akhirnya berhasil mereka. Iya, berhasil. Itu ada dulu satu SMA gitu kan. SMA ya. Satu SMA cewek pula gitu kan. Cewek. Dialah yang membackup biaya pendaftaran buat Luar biasa. teman-teman yang Berapa orang itu yang di backup? sekitar 20-an juga kalau Iya, nggak salah. untungnya bisa jutaan gitu. Iya. Banyaklah cerita-cerita mereka gitu, kehujanan, habis bensin, gitu kan, harus dorong motor. Waduh. Itulah kegagalan itu kan, kegagalan yang sudah dimulai oleh adik-adik sekalian Iya. gitu kan. Yang Terus sekarang kayaknya mereka ini sudah kuliah, kayaknya sudah bukan pinter, artinya sudah tahu harus bagaimana mulai jualannya gitu. Ya, Kayaknya betul. sudah melihat nih beberapa produk-produknya sudah ada gitu. Jadi ya sudah tinggal jalan, sudah nggak terbiasa perlu- gitu ya, kan. sudah Ya, dari awal. gimana cara promosi, gimana cara menawarkan. iya. Mereka sudah tahu gitu. Pengalaman. Ini luar biasa ya dari SMA ya, berarti sekarang kuliah. Seandainya diseriusin mungkin ya tamat kuliah tinggal belajar sedikit, bergabung komunitas dan ikuti belajar cara-caranya mungkin sudah Tinggal expert moles, mungkin. tinggal Iya. fokus dan konsisten ke Iya, depannya. iya, insya Allah bisa. Kalau tips-tips untuk para wirausahawan pemula lah atau yang masih muda, Iya. itu apa Mas? Kalau untuk teman-teman sekalian ya yang masih ragu untuk usaha ini sebenarnya dimulai aja dulu awalnya ya. Mulai. Kita start kita jualan Nggak usah banyak mikir gitu ya. dan ini yang mikirnya itu nanti ketika sudah jalan gitu. Baru mikir gitu. Ya baru mikir. Kalau sekarang ya sudah mulai, kemudian dari hal yang paling mudah gitu, apa gitu, cari produk temennya dan lihat lingkungannya. Yang pertama itu tadi mulai aja dulu, yang kedua lihat target pasar kita maunya seperti apa, dilihat gitu. Jangan kita jualan kemeja atau gantungan kunci ke ibu-ibu gitu. Kita belum butuh gitu. Kita harus tahu target Tahu pasar. iya jualan apa gitu, kita target pasarnya maunya kemana, ke anak-anak kuliah kah gitu, atau ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak gitu. Nah dikelompokkan jadi kolamnya, kita tahu target pasar kita, baru kita situ promosi yang kedua. Nah bagaimana promosi ini sangat berpengaruh sekali terhadap jualan kita. Banyak teman-teman yang ngomong aku malu gitu ya, memang itu harus tahap yang dilewati gitu, promosi. Dan itu harus konsisten yang berikutnya gitu. Konsisten. Ya ketika kita promosi mereka itu sebenarnya bukan nggak mau beli produk kita, belum mau beli, cuman belum butuh waktu itu iya kan? waktu itu gitu. Jadi skip ya gitu. Skip. Apa lah budak nih. Sampai terus lihat lagi, oh ini lagi iklannya, lihat lagi bosan, ya? sampai bosan. Dan itu sudah terserap di bawah alam sadarnya ketika dia akhirnya
butuh produk itu, wah lapar nih butuh ayam geprek misalnya. Oh iya ingat yang kemarin tuh ada yang promosi. Ada si kembar dulu tuh. Iya Wedi. Nah jadi sama seperti kita juga pun mungkin merasakan gitu. Pertama ada orang jualan madu, promosi madu, nanti lah madu kan. Kalau memang dipromosi ini kan gitu, mungkin belum butuh kan, tapi nanti pas sakit, lagi drop nih butuh madu, hubungin siapa ya? Hubungin. Makanya butuh konsisten. Butuh Ketika konsisten. tidak konsisten ya nanti ketika tadi teman yang ketika seseorang itu butuh di waktu yang lain ke depan, Iya. dia pengen kepikir gitu kan, butuh Dihubungi, madu misalnya, dihubungi. masih ready nggak madunya? Sudah ada lagi. Sudah nggak jualan lagi. Nah, itu itu yang ditakutkan gitu Pak ya. Iya. Karena kita nggak so konsisten. Ya. Emang konsisten itu yang paling sulit ketika bagi ya. wirausaha. Makanya nggak usah terlalu langsung mau besar sih. Ya. Jadi kalau kita mau besar itu yang pengalaman yang kita rasakan ya dimulainya dari organik aja, pelan itu lebih kokoh pondasinya gitu. Kecuali beda kan kalau kita langsung besar ya oke, kalau kita punya banyak investor dan sebagainya betul. bisa ya, banyak relasi jaringan. Cuman kalau kita membuat langsung itu kan mikirnya susah. Tapi kalau kita mulai dari awal, kita punya konsumen loyal dari awal gitu ya. Jadi itulah yang menopang kita. Makanya kalau yang mau ini jangan langsung kecewa kalau masih sedikit jualannya, karena itu bertahap gitu ya. Sedikit sampai nanti akhirnya ketemu polanya. Ketika jualan, oh cara yang ini salah, oh target pasar yang ini lebih besar loh, oh ternyata cara promosi ini yang lebih akurat gitu. Jadi ketemu, semakin sini semakin ketemu dan semakin ngerucut kita kemana arahnya gitu. Jadi diperlukan tadi dimulai aja dulu, kemudian kita promosi apa yang kita punya, jangan malu ya, jangan malu karena itu melatih mental. Bodo amat gitu ya orang jual apa gitu kan. Kemudian abis itu kita konsisten dan di situ nanti akan terjadi transaksi, insya Allah. Karena emang butuh waktu lah gitu Butuh waktu, mencapai iya, sukses ya, iya, nggak ujuk-ujuk betul. tiba gitu. Dan Kadang terakhir, kita menggambarkan oh enaknya langsung jadi bos, itu Iya. punya banyak karyawan, sistem sudah berjalan. Iya. Ya Hafiz Food sendiri lah, misalnya butuh berapa tahun gitu kan Iya. untuk bisa stabil gitu Iya, kan. bisa stabil, Awalnya dulu betul. harus jualan sendiri, Sendiri, harus pakai belanja motor, sendiri, panas, iya. hujan, belanja sendiri. Nah, Penangkal ikan juga dulu kan. Ntar ikan jatuh dari motor, Oh, ikannya gitu kan. berantakan di parkiran. Itulah perjuangan memang. Dan terakhir ya, Ya. satu lagi, kalau sudah memang dirasa cukup stabil dan ini disarankan untuk belajar dan bergabung sama teman-teman yang komunitas visi Punya ya. komunitas usaha. Iya, biar saling menyemangati gitu. Jadi belajar lagi dan saling semangat itu tuh nanti untuk berkembang ke depannya gitu, seperti itu. Betul. Karena kita tidak bisa menjalankan itu diri sendiri, dewean gitu kan. Iya. Ya kita jangan terlalu pede, kita mempunyai kapasitas yang baik gitu kan, karena kita juga butuh orang lain memberikan masukan. Kita Iya. pun juga bisa belajar ke orang lain gitu kan. Meskipun usahanya beda, kita bisa melihat sisi yang lain gitu Iya, kan. pasti Bagaimana ada. strategi mereka pasti ada itu. Iya. Makanya kita butuh komunitas tadi ya. Untuk membuka wawasan kita, untuk membuka ini kita, mindset kita dan sebagainya gitu. Oke, itulah. Ya, seperti itu ya. Itu ya ngobrol-ngobrol kita sekitar 20 menit. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ada yang ditangkap lah, sedikit melepas Semoga kerinduan dengan bermanfaat Bang ya. Ahmad gitu kan. Nanti kita ketemu lagi ya. Teman-temannya ya. Ya, itu teman-teman yang mau wirausaha, buka usaha, silakan dimulai dari sekarang. Bagi teman-teman yang masih sekolah, nggak masalah gitu kan. Kalian belum Betul. punya banyak kewajiban, kalian belum punya banyak tanggung jawab. Kalian masih dikasih uang saku oleh orang tua kalian. Kalau kalian gagal ketika usaha kalian waktu itu, kalian nggak bakal rugi-rugi amat gitu kan. Uang saku masih tetap ngalir gitu kan. Itu ya, pokoknya dimulai dulu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.